ya, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, beserta pendidik yang kita cintain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita seperti biasa, mencerdaskan anak bangsa, kegiatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari ini Ibu sudah melaksanakan rencananya melaksanakan supervisi ke kelas masing-masing seperti tahun lalu. Tapi pada hari ini, periode ini Ibu melaksanakan video pembelajaran yang telah Ibu instruksikan kepada Ibu semua, dan hari ini pula Bapak Ibu akan kita diskusikan hasil pembelajaran Bapak Ibu, video pembelajaran Bapak Ibu bersama teman-teman. Semuanya udah bagus pasti ya. Bapak Ibu udah banyak juga pengalaman, walaupun ada yang baru berpengalaman. Nanti kita saling ngisi, saling berdiskusi, musyawarah apa yang bagus, apa yang bisa kita tambahkan, inovasikan pembelajaran dengan anak-anak ini semuanya, karena kita menuju ke kurikulum merdeka. Bapak Ibu, sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah kita, sebelum Ibu melanjutkan diskusi untuk video pembelajaran ini, kita kemukakan dulu visi misi yang kita diskusikan di SDN Malakajaya 05, yaitu kita visinya yaitu unggul meraih prestasi, berkarakter, kompetitif, dan cinta lingkungan. Ya, itu visi kita Malakajaya 05. Jadi kita unggul. Kalau unggul, tentu kita ada niat kita untuk mengejar prestasi anak-anak kita, ya. Unggul dalam prestasi itu bisa akademik dan bisa juga dalam non akademik, ya. Jadi kita tetap mengunggul, ya. Unggul dalam gurunya juga bisa, jadi tidak anak-anaknya saja, jadi semua unggul, ya. Unggul kepala sekolahnya juga bisa, ya. Jadi itu visi kita, meraih prestasi. Ya, meraih prestasi ya tentu kita sudah jadi seorang guru, kita ingin menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang berprestasi, dan khususnya kepada Malakajaya 05 berprestasi dalam akademik dan non akademik, ya. Kita sesuaikan dengan karakter anak kita masing-masing, dan bisa juga kita sesuaikan dengan hobi anak-anak kita, ya. Kemudian kita cinta tanah air, ya. Kita tanamkan cinta tanah air kepada anak. Setiap pembiasaan kita tanamkan, ya, cinta tanah air. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tiap pagi, itu sudah merupakan mengajak anak-anak cinta kepada tanah air. Hormat kepada bendera itu adalah salah satu mencintai tanah air kita. Dan banyak-banyak lagi yang Ibu laksanakan di kelas Ibu masing-masing, bagaimana cara mencintai tanah air kita ini, ya. Mengheningkan cipta, kemudian mengenang jasa dalam pelajaran sejarah. Bapak Ibu bisa melaksanakan cinta tanah air ini, ya. Satu peta kita tayangkan sama anak itu bisa bermacam-macam. Jadi Bapak Ibu tidak boleh menonton dari buku saja, ya. Tidak boleh buku aja. Jadi satu peta kita tayang di papan tulis, itu udah bisa kemana-mana kita berbicara. Misalnya satu pulau Sumatera, itu udah mencakup semuanya, itu bajunya,
makanannya, pahlawannya, dan segala macam. Jadi kalau karena Ibu Firma dulu memang basicnya geografi atau sejarah, jadi karena senang mengajar itu jadi udah kemana-mana ya. Jadi jangan menonton yang ada di buku. Kadang-kadang buku juga ya sesuai dengan ini. Jadi anak-anak juga harus punya pengalaman luar ya. Jadi apapun yang ada pengalaman sekarang yang ada di YouTube, anak-anak kan nggak semua anak-anak juga main YouTube. Jadi ibu-ibu juga bisa mengembangkan pembelajaran itu melewati YouTube juga bisa ya. Begitu. Kemudian misi kita. Misi itu kan lebih ini lagi ya, lebih rinci lagi ya, mewujudkan yang pertama sesuai ini Pancasila ya. Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita berpedoman ke sana. Jadi misi kita yang pertama itu adalah mewujudkan budaya sekolah yang religius ya. Jadi sesuai dengan sila pertama. Jadi religius itu tentu kita berbeda-beda agama tetapi tetap satu ya. Jadi kita tidak memakai satu agama. Yang penting kita religius. Ya, jadi dalam pembelajaran keagamaan. Nah, untuk itu dalam satu poin misi ini Ibu ingin kepada guru agama untuk menjelaskan apa yang telah kita kerjakan selama semester 1 ini, kegiatan nyata kita. Kepada Pak Huda kita persilakan dengan misi yang ada nomor 1 ini, religius dengan bidang keagamaan. Pada Pak Udan persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan misi dari sekolah, yaitu mewujudkan budaya sekolah yang religius dalam kegiatan keagamaan, sudah kita sama-sama laksanakan kegiatan di sekolah itu dimulai dari pembiasaan di lapangan. Kita melaksanakan pembiasaan pasti diawali dengan doa, kemudian selesai dari kegiatan belajar mengajar di kelas kita juga tutup dengan doa. Lalu kelas-kelas tinggi yang sudah dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan sholat duhur berjamaah itu juga kita bimbing untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Tapi sebelumnya juga di pagi hari setelah apel itu ada sholat duha, ada sholat duha. Itu juga bergiliran Bu, dari mulai kelas 2 ya Bu Ika ya. Kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Tapi kalau untuk sholat duhur itu hanya kelas 3, 4, 5, 6. Itu kegiatan yang berlangsung setelah KBM. Adapun kegiatan peringatan keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha juga kita laksanakan. Kemudian Maulid Nabi juga kita laksanakan. Untuk tahun lalu alhamdulillah kita melaksanakan yaitu manasik haji. Contoh cara melaksanakan haji dan umroh, manasik haji. Insya Allah sih sudah sesuai ya Bu ya untuk kegiatan keagamaan. Program yang kita buat 1 tahun semester ini kita sudah laksanakan ya, Maulid Nabi dan manasik ya. Ya, manasik. Jadi untuk religius dalam keagamaan kita udah laksanakan sesuai dengan program kita. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan misi kita yang kedua, yaitu membimbing siswa untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ya, ini Ibu minta kepada Ibu Andina untuk menjelaskan bagaimana kiat kita dalam mengajak anak untuk berpikir kritis
Ya, nanti ditambah oleh yang lain ya, yang kreatif itu bagaimana berpikir kritis anak itu, bagaimana kita mengajak beliau itu berpikir kritis sesuai dengan visi kita. Apa yang setelah Bu Dina laksani supaya anak-anak itu berpikir kritis? Silakan. Waktunya salah satu cara yang sudah Dina lakukan di kelas untuk membuat siswa-siswi khususnya kelas 6 ya Bu, di kelas Dina itu untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi itu mungkin dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di pembelajaran berdiferensiasi ini termasuk ada di dalamnya konten, kemudian di beberapa pembelajaran berdiferensiasi ini membuat anak semakin berkreatif ya di dalam pembelajaran. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua mungkin secara tidak langsung dan secara tidak sadar sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana pembelajaran berpusat pada murid Siswa. Ibu ya. Bapak Ibu juga sekalian mungkin secara tidak langsung sudah mengajarkan si anak bagaimana cara berpikir kritis ya. Kadang-kadang kita di dalam kelas seperti itu, kadang terbetik ya suatu ide bagi kita di kelas supaya anak tuh kita bertanya kepada anak. Jadi anak akan menjawab. Jadi menjawab satu persatu. Jadi anak kalau menjawab salah pun kita tetap apresiasi gitu. Untuk selanjutnya Ibu minta kepada Bu Nurul bagaimana cara kiatnya Bu Nurul untuk mengajak anak kreatif ya, mungkin kreatif dalam bidang seni, apa bidang olahraga, dan pokoknya secara global di Malaka Jaya 05. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Bu. Mengenai misi kita yang kedua, bagaimana membentuk siswa yang kritis dan kreatif itu khususnya di kelas 5 dan mungkin di kelas-kelas lain juga sudah membuat beberapa prakarya Bu, dari barang-barang bekas atau dari sampah plastik. Contohnya kita juga sudah membuat di taman kita itu sudah banyak pot-pot yang dari galon aqua plastik, terus ada tampah juga, terus ada bola yang dicat warna-warni, itu kan salah satu bentuk kreatif. Terus dari hal prakarya itu juga kan mereka membuat dalam kelompok-kelompok. Nah, selain menumbuhkan sikap kreatif, itu juga menimbulkan komunikatif antara siswa, juga kolaborasi yang baik. Selain prakarya-prakarya yang ada di taman, di beberapa kelas juga mungkin membuat miniatur rumah-rumah adat, terus tugu-tugu seperti Monas dan lain sebagainya. Mungkin segitu Bu yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi banyak yang telah dilaksanakan, guru-guru lain juga seperti itu ya. Berpikir kreatif ya dalam mempergunakan barang-barang bekas di sekolah, kemudian berkolaborasi, komunikasi ya, berkomunikasi komunikatif ya, udah termasuk ya ke sana, kolaboratif anak-anak dengan guru, dengan orang tua gitu ya, dengan masyarakat sekitar ya gitu. Jadi itu seperti itu. Jadi kegiatan itu sebetulnya tidak sengaja dan sengaja sudah kita laksanakan di sekolah kita Malaka Jaya 05. Kemudian berikutnya mewujudkan sekolah ramah lingkungan. Ramah lingkungan kepada Bu Mi saja ya? Kepada Ibu Wakil, Bu Mi Haji Mustia, kita persilakan. Laksanakan selama ini kegiatan nyata kita. Ya. Di sekolah kita di Malaka Jaya 05 ini sudah melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada ramah lingkungan, yaitu yang kegiatan yang sering dilakukan anak-anak, terutama di antara pembiasaan hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu salah satunya mengadakan operasi semut untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Kemudian anak-anak juga di acara-acara khusus seperti kemarin 17-an kita membuat toga. Taman-taman ini juga salah satu bentuk bahwa kita menjaga agar lingkungan kita itu tetap asri. Ditambah lagi dengan anak-anak merawat tanaman-tanaman yang ada juga yang ada di depan-depan kelas. Nah, ramah lingkungan ini juga bukan hanya kepada lingkungan belajarnya anak atau lingkungan tanaman-tanamannya, tetapi juga lingkungan siswanya.
Jadi anak-anak melalui guru-guru itu sudah ditanamkan bahwa setiap anak ini harus bisa menjadi anak-anak yang bisa peduli kepada orang lain, kemudian mereka saling bisa bekerja sama, tidak ada pembulian di sekolah. Setiap hal-hal yang akan terjadi itu semuanya dalam pengawasan oleh guru-guru semuanya, sehingga di sekolah kita untuk ramah lingkungan ini sudah bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Papan tulis ramah anak, tapi kita belum melaksanakan. Saya tambahkan dikit Bu Haji, memang Bu Haji semuanya udah ini kan. Jadi kita ramah itu tidak kepada di lingkungan kita aja, kepada orang lain ya, kepada teman, sehingga tidak ada bully. Juga saya tambahkan dikit bahwa kita sudah melaksanakan menyambut anak pagi-pagi ya. Tadinya saya suruh piket guru-guru untuk menyambut anak setiap pagi di gerbang sekolah kita. Nah, sekarang saya bikin kebijakan baru bahwa semua guru hadir pada jam 6:15 udah nyampe di sekolah. 15 menit ke depan sebelum pembiasaan guru-guru sudah berada di gerbang sekolah. Alhamdulillah kebijakan yang saya lakukan ini mendapat sambutan oleh guru-guru semua. Tidak ada yang ini ya, tidak merasa diberatkan dengan keadaan seperti ini, karena memang kita guru itu adalah lebih awal datangnya dari orang yang bekerja di kantor PNS yang lain yang struktural ya. Jadi kalau guru supaya apa? Supaya tidak ada terjadi kemacetan di jalan raya. Jadi guru lebih awal ya, seperti itu. Alhamdulillah mendapat sambutan sama guru dan menyambutkan sama anak. Itulah ramah anak salah satu, bukan senyum sapa salam ya. Senyum sapa salam ditulis ditempel di dinding, tetapi kita tidak laksanakan. Jadi memang kalau menyambut anak itu dengan senyum, baik di ruangan kelas ya, yang mau anak-anak mau masuk, ibu-ibu kreatif dengan cara ibu masing-masing. Demikian. Kemudian yang kita visi yang keempat, misi yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas bimbingan kepada setiap siswa sesuai karakter siswanya masing-masing. Mungkin Ibu Nurul, Bu Pur bisa menjelaskan apa yang selama ini karakter kualitas ya, meningkatkan kualitas bimbingan kepada siswa sesuai dengan karakternya masing-masing. Mungkin Ibu bisa melengkapi apa yang telah terjadi. Atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk misi yang keempat yaitu meningkatkan kualitas bimbingan kepada setiap siswa sesuai karakteristik siswa masing-masing. Yang saya lakukan sebagai guru apabila dalam awal masuk tahun ajaran pelajaran itu kan semua siswa kan baru ya, kita berhadapan dengan siswa. Jadi pertama yang saya lakukan yaitu saya akan memanggil setiap anak satu persatu untuk memperkenalkan diri, karena dengan begitu anak merasa secara psikologis anak merasa diperhatikan ya. Terus jadi kita tidak sekedar hanya untuk memanggil anak, tetapi kita juga paling tidak kita memberikan suatu pengenalan. Terus yang kedua yang saya lakukan yaitu menekankan kembali kepada para siswa bahwa proses belajar bukan lagi merupakan suatu saingan ya. Jadi karena kan dalam setiap kelas itu kan banyak karakter anak yang berbeda-beda. Jadi kan setiap kelas itu pasti berbeda-beda. Misalnya dari anak kelas 4 naik ke kelas 5 itu kan untuk perubahan karakternya juga pasti akan lebih ini gitu kan Bu. Jadi yang saya lakukan tadi setiap masuk itu saya akan dalam awal pembelajaran pasti saya akan memperkenalkan anak-anak, suruh memperkenalkan diri gitu. Jadi dalam pembelajaran selanjutnya itu merupakan suatu, bukan merupakan persaingan gitu. Jadi kita memberikan pembelajaran itu untuk semua anak itu
jangan antara si A si B, karena kan merupakan karakter si A sama si B kan akan berbeda-beda. Jadi kita memberikannya itu mencakup supaya merupakan satu kesatuan, mungkin seperti itu Bu. Baik, bagus. Terakhir saya catat itu memperkenal siswa, memperkenalkan dirinya masing-masing di depan kelas. Ya, itu adalah suatu kegiatan yang memberanikan siswa, ya, menumbuhkan rasa percaya diri kepada manusia, kepada anak, ya. Dan Bu Pur bilang tadi itu karakter anak itu berbeda-beda. Ada orang itu mengatakan itu dengan lancar, ya, anak-anak memperkenalkan dirinya dengan lancar. Ada anak yang terbata-bata, ada lupa-lupanya. Jadi semuanya kita berbeda-beda. Dan kita pun guru-guru di sini berbeda-beda karakter, ya. Jadi memang semuanya harus kita pahami. Jadi bahwa kita ini memang berasal dari karakter yang berbeda-beda, tapi untuk menyatukan itu seperti apa, itu adalah PR kita, dan PR saya tentu juga PR ibu-ibu kepada anak-anak didik ibu semuanya. Terima kasih. Dengan tidak langsung semua guru yang berada di sini sudah melaksanakan apa yang dibuat sama Bu Pur kepada anak-anaknya. Jadi kalau yang belum, silahkan kita tentu melihat, ya, teman kiri dan kanan apa sih yang dibikin sama di kelas itu, di kelas 4 kreativitas apa. Jadi jangan di kelas-kelas kita di Malaka Jaya 05 saja, kita boleh cari inovasi-inovasi baru yang akan bisa kita sampaikan di sekolah kita supaya sekolah kita itu lebih maju lagi, bisa diterima oleh anak-anak, karena memang tujuan kita mencerdaskan anak bangsa, menjadikan anak-anak kita tersenyum pagi melihat kita. Demikian Bapak Ibu. Terakhir adalah nomor 5, menumbuh kembangkan semangat kompetitif. Kompetitif ini persaingan, ya Bapak Ibu. Jadi persaingan sehat bagi warga sekolah. Ini kepada Bu Ika, Ibu persilahkan menanggapi misi kita nomor 5, apa yang telah kita buat selama ini untuk tercapainya misi yang nomor 5 ini. Pada Bu Ika dipersilahkan. Untuk misi poin kelima, yaitu menumbuh kembangkan semangat kompetisi yang sehat bagi warga sekolah, yang telah kita lakukan selama ini. Mungkin sama-sama kita ketahui, selama ini kita sudah mengikuti berbagai kompetisi dalam bentuk lomba misalnya, ya Bu, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Tentu saja sebelum anak-anak mengikuti kompetisi tersebut, kita dari sekolah mempersiapkan secara maksimal dengan melatih dan melakukan audisi terlebih dahulu kepada anak-anak yang akan mengikuti kompetisi tersebut. Tujuannya selain untuk meraih prestasi, juga untuk melatih mental anak-anak, baik mental menang ataupun mental kalah. Jadi dengan mengikuti berbagai kompetisi tersebut, anak-anak dilatih untuk siap menang. Kalaupun menang, itu akan memotivasi siswa untuk semangat belajarnya, mungkin lebih giat, dan lebih Bersemangat, tekun, ya, lebih bersemangat, ya. Dan kalaupun mereka kalah, kita beri pengertian, berarti mereka harus lebih giat lagi berlatih. Ada kata pepatah, ya, keberhasilan yang tertunda, ya kan? Jadi ya benar kata Ibu Ika, kita udah di sekolah kita udah bermacam. Itu bukan untuk anak-anak saja persaingan sehat, kompetisi sehat itu. Guru-guru juga kami laksanakan, ya, dan itu dalam
kegiatan PGRI ya. Dalam kegiatan PGRI ada juga olahraga, seni dan budaya. Malakaja 05 alhamdulillah tahun 2002 mendapat juara 1 Abang None Jakarta. Kemudian tahun 2024 ini alhamdulillah kita dapat juara 3 vokal solo ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Malakajaya 05 bertambah melejit juga setinggi langit. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pagi ini saya akan lanjutkan untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian tentang video pembelajaran. Untuk visi dan misi Ibu selesaikan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.